hubungan antara Iran dan Amerika Serikat sering digambarkan sebagai salah satu yang paling tegang dalam politik internasional modern. Dalam berbagai pemberitaan dan analisis, ketegangan ini kerap dikaitkan dengan Revolusi Iran tahun 1979, sebuah peristiwa yang menggulingkan kekuasaan Shah dan melahirkan pemerintahan Republik Islam. Sejak saat itu, Iran dan Amerika berdiri di sisi yang berlawanan dalam berbagai konflik regional, dari Timur Tengah hingga isu nuklir. Namun, jika ditarik lebih jauh ke belakang, akar ketidakpercayaan ini tidak bermula pada tahun 1979. Bagi banyak masyarakat Iran, sumber kecurigaan terhadap Amerika justru berakar pada satu peristiwa yang terjadi lebih dari 2 dekade sebelumnya. Pada tahun 1953, sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menggulingkan pemerintahan yang saat itu sah secara konstitusional. Targetnya adalah Perdana Menteri Iran, seorang tokoh nasionalis yang memperoleh dukungan luas dari rakyat. Dia bernama Mohammad Mossadegh. Operasi tersebut tidak diumumkan secara terbuka pada masanya. Ia dirancang dan dijalankan secara diam-diam oleh 2 kekuatan barat, yaitu Amerika Serikat melalui Central Intelligence Agency atau CIA, dan Inggris melalui MI6. Dalam dokumen internal, operasi ini dikenal sebagai Operasi Ajax. Kudeta ini bukan sekedar pergantian kekuasaan biasa. Ia melibatkan jaringan propaganda, tekanan politik, serta mobilisasi kekuatan di dalam negeri Iran. Pemerintahan yang sebelumnya dipilih melalui mekanisme politik nasional dijatuhkan, dan struktur kekuasaan diubah dengan dukungan eksternal. Bagi sebagian besar masyarakat Iran, peristiwa ini menjadi titik balik, sebuah momen ketika intervensi asing secara langsung menentukan arah politik negara mereka. Seiring waktu, detail operasi ini mulai terungkap melalui dokumen yang dideklasifikasi dan penelitian sejarah. Namun, dampaknya sudah lebih dulu tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat Iran. Ketidakpercayaan terhadap Amerika tidak lahir dari satu peristiwa tunggal di akhir abad ke-20, melainkan dari pengalaman panjang yang dimulai sejak pertengahan abad tersebut. Untuk memahami bagaimana sebuah operasi rahasia dapat meninggalkan jejak politik selama puluhan tahun, kita perlu melihat lebih dalam kondisi Iran sebelum tahun 1953, khususnya pada satu faktor yang menjadi pusat konflik, yaitu minyak. Pada awal abad ke-20, Iran belum menjadi pusat perhatian dunia seperti yang dikenal hari ini. Negara ini masih berada di bawah struktur monarki tradisional dengan kapasitas industri yang terbatas. Namun, situasi itu mulai berubah ketika cadangan minyak dalam jumlah besar ditemukan di wilayah barat daya Iran. Penemuan ini tidak hanya mengubah arah ekonomi negara tersebut, tetapi juga menarik perhatian kekuatan asing yang melihat potensi strategis di baliknya. Akses awal terhadap sumber daya ini diberikan melalui sebuah konsesi kepada seorang pengusaha asal Inggris, William Knox Darcy. Ia memperoleh hak luas untuk mengeksplorasi dan mengeksi minyak di sebagian besar wilayah Iran. Kesepakatan ini memberikan keuntungan besar bagi pihak asing, sementara pemerintah Iran menerima imbalan yang relatif kecil. Dalam praktiknya, Iran menyerahkan kendali atas sumber daya vitalnya dengan kompensasi yang tidak sebanding. Dari konsesi inilah kemudian lahir perusahaan yang dikenal sebagai Anglo-Iranian Oil Company. Perusahaan ini berkembang pesat, terutama setelah menemukan ladang minyak besar yang dapat dieksploitasi secara komersial. Salah satu simbol dari ekspansi ini adalah kilang minyak di Abadan, sebuah fasilitas yang dalam waktu singkat menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Kilang ini tidak hanya memproses minyak dalam skala besar, tetapi juga menjadi pusat aktivitas industri yang dikelola hampir sepenuhnya oleh tenaga dan manajemen asing. Meski produksi minyak meningkat drastis, distribusi keuntungannya tidak berjalan seimbang. Sebagian besar pendapatan dari industri ini mengalir ke Inggris, baik melalui perusahaan maupun pajak yang diterima pemerintah Inggris. Sementara itu, Iran hanya memperoleh bagian kecil dari total keuntungan, yang seringkali tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari sumber daya yang mereka miliki. Ketimpangan ini semakin terasa ketika masyarakat Iran mulai menyadari perbedaan mencolok antara kekayaan yang dihasilkan dan kondisi ekonomi domestik yang tidak mengalami perubahan signifikan. Situasi ini menciptakan kontradiksi yang sulit diabaikan. Di satu sisi, Iran menjadi salah satu produsen minyak penting di dunia.
Di sisi lain, kontrol atas industri tersebut berada di tangan asing dan manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Iran. Dalam konteks inilah, isu minyak mulai melampaui sekedar persoalan ekonomi. Ia perlahan berubah menjadi simbol ketidakadilan struktural yang melibatkan hubungan antara Iran dan kekuatan Barat. Kesadaran ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang seiring meningkatnya pendidikan, komunikasi politik, dan pengalaman langsung masyarakat terhadap sistem yang ada. Dari ketimpangan yang terus berlangsung, inilah kemudian tumbuh sebuah gagasan yang lebih besar, bahwa kontrol atas sumber daya nasional seharusnya berada di tangan negara itu sendiri. Gagasan ini menjadi fondasi awal bagi lahirnya gerakan nasionalisme modern di Iran, yang dalam beberapa tahun ke depan akan memainkan peran penting dalam menentukan arah politik negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, ketimpangan dalam pengelolaan minyak Iran tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis atau kontrak bisnis semata. Ia mulai menjadi bahan perbincangan luas di ruang publik, dari surat kabar, forum intelektual, hingga perdebatan politik. Banyak kalangan di Iran mempertanyakan satu hal mendasar. Bagaimana mungkin negara dengan cadangan minyak besar justru tidak memiliki kendali atas industri yang menjadi sumber kekayaan utamanya? Kritik terhadap dominasi perusahaan Barat, khususnya Anglo-Iranian Oil Company, semakin menguat. Perusahaan ini tidak hanya menguasai produksi dan distribusi minyak, tetapi juga menentukan kebijakan operasional yang berdampak langsung pada tenaga kerja dan ekonomi lokal. Laporan tentang kondisi kerja di kilang Abadan, misalnya, memperlihatkan perbedaan mencolok antara pekerja Iran dan staf asing, baik dari segi upah, fasilitas, maupun perlakuan. Isu ini kemudian masuk ke dalam arena politik formal, khususnya di parlemen Iran yang dikenal sebagai majelis. Di sana, perdebatan mengenai kontrak minyak dengan Anglo-Iranian Oil Company berlangsung sengit. Sejumlah anggota parlemen mulai menuntut revisi perjanjian yang dianggap merugikan negara. Mereka berargumen bahwa kesepakatan yang dibuat pada awal abad ke-20 tidak lagi relevan dengan kondisi Iran yang telah berubah, baik secara politik maupun sosial. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, gelombang nasionalisme ekonomi mulai muncul di berbagai negara, terutama di kawasan yang sebelumnya berada di bawah pengaruh kolonial. Negara-negara mulai berusaha mengambil alih kendali atas sumber daya mereka sendiri sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan yang lebih utuh. Iran tidak terlepas dari dinamika global ini. Ide bahwa kekayaan nasional harus dikelola oleh negara sendiri mulai mendapatkan dukungan yang semakin luas. Berbagai kelompok mulai menyuarakan tuntutan yang serupa. Politisi, intelektual, hingga ulama berbicara dalam kerangka yang sama. Pentingnya mengembalikan kendali atas sumber daya strategis kepada bangsa Iran. Mereka melihat minyak bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai simbol kedaulatan. Selama kontrol atas minyak berada di tangan asing, selama itu pula kemerdekaan Iran dianggap belum sepenuhnya tercapai. Kanan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah konkret pun meningkat. Demonstrasi, pidato publik, dan tulisan di media memperkuat narasi bahwa perubahan tidak bisa lagi ditunda. Dalam suasana seperti ini, isu minyak menjadi titik temu berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi, politik, hingga identitas nasional yang semuanya saling memperkuat satu sama lain. Gelombang nasionalisme ini tidak hanya mengubah arah perdebatan, tetapi juga menciptakan kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan nyata. Di tengah dorongan yang semakin kuat untuk mengakhiri dominasi asing, muncul sosok yang mampu mengartikulasikan tuntutan tersebut dalam bahasa politik yang jelas dan terarah. Tokoh ini tidak hanya berbicara tentang ketidakadilan, tetapi juga menawarkan langkah konkret untuk mengatasinya. Ia menjadi wajah dari gerakan yang lebih luas. Sebuah gerakan yang melihat nasionalisasi sebagai jalan untuk mengembalikan kendali atas masa depan Iran. Dari sinilah, dinamika politik Iran memasuki fase baru, di mana isu minyak tidak lagi sekedar diperdebatkan, tetapi mulai diarahkan menuju tindakan yang akan mengubah hubungan Iran dengan dunia luar secara mendasar. Untuk memahami bagaimana konflik minyak berkembang menjadi krisis politik nasional, penting melihat bagaimana struktur kekuasaan di Iran bekerja pada awal 1950-an. Secara formal, Iran adalah sebuah monarki konstitusional yang dipimpin oleh Mohammad Reza Pahlavi.
Dalam sistem ini, Shah berperan sebagai kepala negara, sementara pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, dalam praktiknya, keseimbangan kekuasaan antara monarki dan lembaga sipil tidak selalu stabil. Sejak naik tahta pada 1941, Muhammad Reza Pahlavi berusaha memperkuat posisinya sebagai penguasa, meskipun konstitusi membatasi kewenangannya. Ia didukung oleh militer dan sebagian elit birokrasi, serta memiliki hubungan yang cukup erat dengan kekuatan Barat yang berkepentingan menjaga stabilitas di Iran. Di sisi lain, parlemen Iran yang disebut Majlis menjadi arena utama bagi perdebatan politik yang semakin intens. Majlis bukan sekedar lembaga formal, tetapi juga wadah bagi berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda. Nasionalis, konservatif, hingga kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuatan asing. Dalam isu minyak, Majlis memainkan peran kunci karena disinilah kontrak-kontrak dengan perusahaan asing dibahas dan dipertanyakan. Ketegangan mulai meningkat ketika kelompok nasionalis menggunakan Majlis untuk menantang kebijakan yang dianggap terlalu mengakomodasi kepentingan luar. Mereka mendorong perubahan yang lebih radikal, termasuk revisi atau bahkan pembatalan perjanjian dengan Anglo-Iranian Oil Company. Bagi kelompok ini, parlemen adalah alat untuk memperjuangkan kedaulatan nasional. Situasi ini menempatkan Shah dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ia harus menjaga legitimasi sebagai penguasa konstitusional. Di sisi lain, ia menghadapi tekanan dari kekuatan asing, terutama Inggris, yang memiliki kepentingan langsung terhadap kelangsungan operasi minyak di Iran. Keputusan apapun yang diambil berpotensi memicu konsekuensi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Konflik kepentingan ini menciptakan dinamika politik yang semakin kompleks. Pemerintah tidak hanya harus merespons tuntutan rakyat yang menginginkan kontrol lebih besar atas sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan diplomatik dari setiap kebijakan. Dalam banyak kasus, langkah yang menguntungkan satu pihak justru memperburuk hubungan dengan pihak lain. Di tengah kondisi ini, hubungan antara monarki dan kelompok nasionalis semakin tegang. Nasionalis melihat Shah sebagai simbol status quo yang mempertahankan sistem lama, sementara Shah memandang gerakan nasionalis sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas negara. Ketegangan ini tidak selalu terlihat dalam bentuk konfrontasi terbuka, tetapi tercermin dalam tarik-menarik kebijakan, pembentukan kabinet, dan arah keputusan politik. Selain itu, tekanan dari luar negeri terus membayangi setiap perkembangan di dalam negeri. Inggris, sebagai pihak yang memiliki kepentingan besar dalam industri minyak Iran, secara aktif memantau dan memengaruhi situasi politik. Sementara itu, Amerika Serikat mulai melihat Iran sebagai wilayah strategis dalam konteks perang dingin yang sedang berkembang. Dengan demikian, politik domestik Iran tidak pernah benar-benar terlepas dari kalkulasi geopolitik yang lebih luas. Dalam kondisi seperti ini, sistem politik Iran menjadi ruang pertemuan berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Monarki yang ingin mempertahankan kontrol, parlemen yang menjadi suara publik, dan gerakan nasionalis yang mendorong perubahan mendasar. Ketegangan yang terus meningkat ini menciptakan kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu menavigasi kompleksitas tersebut. Dari situasi politik yang semakin terfragmentasi dan penuh tekanan inilah, panggung mulai terbuka bagi munculnya sosok nasionalis yang tidak hanya mampu menyatukan berbagai aspirasi, tetapi juga berani mengambil langkah konkret dalam menghadapi dominasi asing atas sumber daya Iran. Ia bukan tokoh baru dalam politik Iran, tetapi dalam konteks krisis minyak yang sedang berkembang, perannya menjadi semakin sentral. Sosok itu adalah Mohammad Mossadegh. Mossadegh dikenal sebagai salah satu figur utama dalam koalisi politik yang disebut National Front, sebuah aliansi longgar yang terdiri dari politisi, intelektual, dan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan bersama, mengurangi pengaruh asing dan memperkuat kedaulatan Iran. Di dalam koalisi ini, Mossadegh tampil sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan tuntutan tersebut dalam bahasa politik yang tegas, namun tetap berada dalam kerangka konstitusional. Reputasinya tidak dibangun secara tiba-tiba. Sejak awal kariernya, Mossadegh dikenal sebagai politisi yang konsisten menentang konsesi yang dianggap merugikan Iran, terutama dalam sektor minyak. Ia berulang kali mengkritik perjanjian dengan Anglo-Iranian Oil Company, yang menurutnya memberikan keuntungan tidak seimbang kepada pihak asing.
Ia menekankan bahwa kedaulatan politik tidak dapat dipisahkan dari kontrol atas sumber daya ekonomi. Gaya politik Mossadegh juga membedakannya dari banyak tokoh lain pada masanya. Ia tidak mengandalkan kekuatan militer atau patronase elit, melainkan dukungan publik yang luas. Ia sering tampil sebagai pembela kepentingan rakyat, menggunakan argumen hukum dan konstitusi untuk menantang kebijakan yang ada. Pendekatan ini membuatnya memperoleh legitimasi yang kuat di mata masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah perkotaan dan kelompok terdidik. Momentum penting datang pada tahun 1951, ketika krisis politik dan tekanan publik mencapai titik yang tidak dapat lagi diabaikan oleh pemerintah. Dalam situasi tersebut, Parlemen Iran mengambil langkah untuk menunjuk Mossadegh sebagai Perdana Menteri. Penunjukan ini bukan sekedar pergantian jabatan administratif, tetapi mencerminkan perubahan arah politik yang lebih luas. Sebuah pergeseran menuju agenda nasionalisme ekonomi yang sebelumnya hanya menjadi wacana. Sebagai Perdana Menteri, Mossadegh menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Ia harus mengelola ekspektasi publik yang tinggi, menjaga stabilitas politik di tengah tekanan dari monarki, serta menghadapi reaksi dari kekuatan asing yang memiliki kepentingan langsung terhadap industri minyak Iran. Dalam konteks ini, setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang melampaui batas domestik. Salah satu komitmen utama yang ia bawa ke dalam jabatannya adalah janji untuk mengembalikan kendali atas sumber daya nasional kepada negara. Bagi Mossadegh, ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang legitimasi politik dan harga diri bangsa. Selama minyak Iran dikelola oleh pihak asing, selama itu pula kemerdekaan Iran dianggap belum sepenuhnya terwujud. Janji ini segera diuji oleh realitas politik yang kompleks. Namun, alih-alih mundur atau mencari kompromi yang setengah hati, Mossadegh justru bergerak ke arah yang lebih tegas. Ia melihat bahwa dukungan publik yang dimilikinya memberikan ruang untuk mengambil langkah yang sebelumnya dianggap terlalu berisiko oleh banyak pihak. Dalam waktu singkat, kepemimpinannya mulai mengubah arah kebijakan negara. Isu nasionalisasi yang sebelumnya menjadi bahan perdebatan, kini didorong menuju keputusan konkret. Langkah ini tidak hanya akan menentukan masa depan industri minyak Iran, tetapi juga hubungan negara tersebut dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Apa yang akan dilakukan Mossadegh selanjutnya bukan sekedar kelanjutan dari agenda politiknya, melainkan sebuah keputusan yang akan menguji batas kedaulatan Iran dalam menghadapi tekanan internasional. Sebuah langkah yang segera membawa negara ini pada titik paling menentukan dalam sejarah ekonominya. Keputusan yang selama ini hanya menjadi wacana akhirnya mencapai titik realisasi pada tahun 1951. Di bawah kepemimpinan Mohammad Mossadegh, Parlemen Iran, Majlis, mengambil langkah yang akan mengubah arah sejarah negara tersebut secara mendasar. Iran menyatakan nasionalisasi atas seluruh industri minyaknya. Ini berarti bahwa kontrol atas produksi, distribusi, dan keuntungan minyak tidak lagi berada di tangan perusahaan asing, melainkan di bawah otoritas negara. Langkah ini tidak diambil secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari tekanan politik yang telah berkembang selama bertahun-tahun, serta akumulasi ketidakpuasan terhadap dominasi Anglo-Iranian Oil Company. Bagi banyak anggota parlemen, nasionalisasi dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri ketimpangan struktural yang telah lama berlangsung. Dengan mengesahkan kebijakan ini, Majlis tidak hanya mengubah kontrak ekonomi, tetapi juga menegaskan klaim kedaulatan Iran atas sumber daya alamnya. Pemerintah Iran mengambil alih aset dan fasilitas yang sebelumnya dikelola oleh Anglo-Iranian Oil Company, termasuk kilang minyak di Abadan yang menjadi pusat produksi utama. Proses ini melibatkan penggantian manajemen, pengawasan operasional, serta penataan ulang sistem distribusi. Dalam waktu singkat, struktur industri yang sebelumnya dikendalikan oleh perusahaan asing mulai beralih ke tangan negara. Sebagai bagian dari langkah ini, Iran membentuk sebuah entitas baru untuk mengelola industri minyak secara nasional. Perusahaan ini dirancang untuk menggantikan peran Anglo-Iranian Oil Company dalam seluruh aspek operasional, dari eksplorasi hingga ekspor. Pembentukan perusahaan minyak nasional ini bukan hanya solusi administratif, tetapi juga simbol dari perubahan yang lebih besar, bahwa Iran kini berusaha berdiri sebagai aktor independen dalam industri energi global.
Di dalam negeri, keputusan ini disambut dengan dukungan luas dari masyarakat. Nasionalisasi minyak dipandang sebagai kemenangan politik yang konkret, bukan sekedar janji. Demonstrasi dan pernyataan publik menunjukkan bahwa banyak warga melihat langkah ini sebagai pemulihan hak yang selama ini terabaikan. Bagi mereka, ini adalah bukti bahwa pemerintah mampu bertindak sesuai dengan aspirasi nasional. Dukungan ini juga memberikan legitimasi tambahan bagi Mossadegh dalam menghadapi tekanan yang mulai muncul dari luar negeri. Ia tidak hanya bertindak sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai representasi dari kehendak publik yang menginginkan perubahan. Dalam situasi ini, kebijakan nasionalisasi menjadi lebih dari sekedar keputusan ekonomi, ia berubah menjadi simbol politik yang memperkuat posisi pemerintah di dalam negeri. Namun, di tingkat internasional, reaksi yang muncul jauh dari seragam. Bagi Inggris, nasionalisasi ini berarti kehilangan kendali atas salah satu aset strategis terpentingnya. Anglo-Iranian Oil Company bukan hanya perusahaan komersial, tetapi juga bagian dari jaringan ekonomi dan politik yang mendukung posisi Inggris di panggung global. Kehilangan akses terhadap minyak Iran memiliki implikasi langsung terhadap ekonomi dan keamanan energi negara tersebut. Selain itu, langkah Iran juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara barat lainnya. Nasionalisasi industri oleh negara berkembang mulai dilihat sebagai preseden yang berpotensi diikuti oleh negara lain. Dalam konteks ini, keputusan Iran tidak hanya dipahami sebagai isu bilateral antara Teheran dan London, tetapi sebagai bagian dari dinamika global yang lebih luas mengenai kontrol sumber daya. Di tengah perubahan ini, Iran menghadapi tantangan baru yang tidak kalah kompleks. Mengelola industri minyak secara mandiri membutuhkan keahlian teknis, jaringan distribusi, dan akses pasar internasional yang sebelumnya sebagian besar dikendalikan oleh perusahaan asing. Transisi ini tidak selalu berjalan mulus, dan dalam beberapa aspek, pemerintah harus menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kondisi yang berubah. Meski demikian, bagi Mossadegh dan para pendukungnya, risiko tersebut dianggap sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Nasionalisasi bukanlah langkah tanpa konsekuensi, tetapi ia dipandang sebagai fondasi bagi kedaulatan jangka panjang. Dalam logika ini, kesulitan jangka pendek dapat diterima selama membuka jalan bagi kontrol yang lebih besar atas masa depan ekonomi negara. Langkah berani ini segera mengubah posisi Iran dalam peta politik internasional. Negara yang sebelumnya berada dalam posisi relatif pasif kini menjadi pusat perhatian, tidak hanya karena kebijakannya, tetapi juga karena implikasi yang ditimbulkannya terhadap kepentingan global. Dan dari sinilah, dinamika yang sebelumnya bersifat domestik mulai berkembang menjadi konfrontasi terbuka dengan kekuatan Barat. Sebuah perkembangan yang akan membawa Iran ke dalam konflik yang jauh lebih luas dari sekedar persoalan minyak. Putusan Iran untuk menasionalisasi industri minyak segera direspons keras oleh Inggris. Bagi pemerintah Inggris, langkah tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran kontrak, tetapi juga sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan strategis mereka. Anglo-Iranian Oil Company selama ini menjadi salah satu aset ekonomi paling penting bagi Inggris, dan kehilangan kendali atasnya berarti kehilangan sumber pendapatan serta pengaruh di kawasan. Inggris dengan cepat menyatakan bahwa mereka tidak mengakui nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Dari sudut pandang London, konsesi yang telah disepakati sebelumnya tetap sah secara hukum internasional dan tindakan sepihak Iran dianggap tidak memiliki legitimasi. Sikap ini menutup ruang kompromi di tahap awal dan menandai dimulainya konfrontasi terbuka antara kedua negara. Langkah konkret pertama yang diambil Inggris adalah menarik tenaga ahli dan teknisi mereka dari Iran, terutama dari kilang minyak Abadan. Fasilitas ini selama bertahun-tahun dioperasikan dengan dukungan teknis dari personel asing yang memiliki pengalaman dalam industri minyak skala besar. Ketika para teknisi ini meninggalkan Iran, dampaknya langsung terasa pada operasional kilang. Produksi minyak terganggu, kapasitas pengolahan menurun, dan kemampuan Iran untuk mempertahankan output dalam jumlah besar menjadi terbatas. Penarikan ini bukan sekedar keputusan administratif, tetapi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menekan pemerintah Iran. Dengan melemahkan kemampuan produksi, Inggris berharap Iran akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kebijakan nasionalisasinya. Pada saat yang sama, langkah ini juga menjadi sinyal kepada negara lain bahwa bekerja sama dengan Iran dalam sektor minyak berpotensi menimbulkan risiko politik dan ekonomi.
Selain itu, Inggris memberlakukan embargo terhadap minyak Iran. Mereka menggunakan pengaruhnya di pasar internasional untuk mencegah pembelian minyak Iran oleh negara lain. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menjadi pelanggan utama dihadapkan pada tekanan untuk tidak menjalin kontrak baru dengan pemerintah Iran. Dalam praktiknya, embargo ini membuat ekspor minyak Iran hampir berhenti total dalam waktu singkat. Embargo tersebut memiliki dampak langsung terhadap perekonomian Iran. Minyak merupakan sumber utama pendapatan negara, dan ketika ekspor terhenti, arus pemasukan menurun drastis. Pemerintah harus menghadapi kenyataan bahwa kebijakan yang didukung secara politik di dalam negeri kini menghadapi hambatan besar di tingkat internasional. Di luar tekanan ekonomi, Inggris juga menempuh jalur diplomatik dan hukum untuk memperkuat posisinya. Mereka membawa kasus ini ke forum internasional, termasuk pengadilan dan organisasi global, dengan tujuan membuktikan bahwa nasionalisasi Iran melanggar perjanjian yang ada. Upaya ini bertujuan untuk memperoleh legitimasi internasional sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Teheran agar mengubah kebijakannya. Dalam berbagai perundingan, Inggris berusaha mendorong solusi yang pada dasarnya mempertahankan kepentingan mereka, meskipun dalam bentuk yang mungkin telah dimodifikasi. Namun, bagi pemerintah Iran di bawah Mohammad Mossadegh, menerima tekanan tersebut berarti mundur dari prinsip utama nasionalisasi yang telah diperjuangkan. Konfrontasi ini menciptakan situasi yang semakin kompleks. Di satu sisi, Iran berusaha mempertahankan kedaulatan ekonominya. Di sisi lain, Inggris menggunakan seluruh instrumen yang tersedia, ekonomi, diplomasi, dan hukum untuk memaksa perubahan kebijakan. Tidak ada pihak yang siap untuk mengalah dalam waktu dekat, dan setiap langkah justru memperdalam konflik yang ada. Seiring berjalannya waktu, tekanan yang diberikan mulai menunjukkan dampaknya. Penurunan produksi, terhentinya ekspor, dan isolasi di pasar internasional secara bertahap melemahkan kondisi ekonomi Iran. Apa yang awalnya merupakan keputusan politik yang didukung luas, kini harus dihadapkan pada realitas keterbatasan sumber daya dan akses global. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan nasionalisasi tidak lagi berdiri sendiri sebagai simbol kedaulatan, tetapi juga menjadi sumber tekanan yang terus membesar. Dan perlahan, kombinasi dari tekanan eksternal dan keterbatasan internal mulai membawa Iran ke dalam krisis yang semakin dalam, sebuah fase yang akan menguji ketahanan politik dan ekonomi negara tersebut. Embargo yang diberlakukan Inggris segera menunjukkan dampaknya secara nyata di dalam negeri Iran. Jalur ekspor minyak yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi negara hampir sepenuhnya terhenti. Kapal-kapal tanker tidak lagi datang seperti sebelumnya, dan jaringan distribusi internasional yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing menjadi tertutup bagi Iran. Dalam waktu singkat, negara yang sebelumnya dikenal sebagai produsen minyak besar mendapati dirinya kesulitan menjual hasil produksinya sendiri. Akibat langsung dari situasi ini adalah penurunan drastis dalam pendapatan negara. Minyak menyumbang bagian terbesar dari pemasukan pemerintah, dan ketika ekspor berhenti, sumber dana utama itu menghilang. Pemerintah harus menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat. Anggaran negara menyusut, sementara kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial justru meningkat. Kebijakan nasionalisasi yang sebelumnya dipandang sebagai langkah menuju kemandirian kini diuji oleh realitas ekonomi yang keras. Di bawah kepemimpinan Mohammad Mossadegh, pemerintah berupaya mencari berbagai cara untuk mengatasi krisis ini. Upaya dilakukan untuk menjual minyak melalui jalur alternatif, namun hambatan politik dan tekanan internasional membuat hasilnya terbatas. Pada saat yang sama, pemerintah juga mencoba menekan pengeluaran dan mencari sumber pendapatan lain. Tetapi langkah-langkah ini tidak cukup untuk menggantikan hilangnya pemasukan dari sektor minyak. Kondisi ekonomi yang memburuk mulai berdampak pada situasi politik di dalam negeri. Ketidakpuasan muncul di berbagai lapisan masyarakat, terutama ketika dampak krisis mulai dirasakan secara langsung, melalui inflasi, berkurangnya lapangan kerja, dan menurunnya daya beli. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak serta-merta hilang, tetapi mulai diiringi dengan kekhawatiran mengenai arah yang diambil. Di tengah tekanan ini, hubungan antara Mossadegh dan Mohammad Reza Pahlavi semakin tegang. Perbedaan pandangan mengenai bagaimana menghadapi krisis menjadi semakin jelas.
Mossadegh cenderung mempertahankan garis keras terhadap nasionalisasi dan menolak tekanan asing, sementara Shah lebih berhati-hati terhadap konsekuensi jangka panjang dari konfrontasi tersebut, baik terhadap stabilitas politik maupun posisinya sendiri sebagai penguasa. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di tingkat pribadi, tetapi juga tercermin dalam dinamika kelembagaan. Keputusan-keputusan penting seringkali melibatkan tarik-menarik antara pemerintah dan istana. Dalam beberapa kasus, konflik ini memicu perubahan dalam struktur kekuasaan, termasuk pergantian pejabat dan pergeseran dukungan di dalam parlemen. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang semakin besar dalam proses pengambilan keputusan negara. Selain itu, berbagai kelompok politik mulai mengambil posisi yang berbeda terhadap pemerintah. Sebagian tetap mendukung Mossadegh dan kebijakan nasionalisasi sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan. Namun, ada pula kelompok yang mulai meragukan efektivitas pendekatan tersebut, terutama ketika dampak ekonomi semakin terasa. Fragmentasi ini memperlemah konsensus politik yang sebelumnya mendukung langkah nasionalisasi. Ketidakstabilan ini juga terlihat di ruang publik. Demonstrasi, perdebatan, dan aktivitas politik lainnya semakin intens, mencerminkan meningkatnya ketegangan di masyarakat. Aparat negara dihadapkan pada tantangan untuk menjaga ketertiban tanpa memperburuk situasi yang sudah sensitif. Dalam kondisi seperti ini, setiap keputusan politik berpotensi memicu reaksi yang lebih luas. Secara keseluruhan, Iran memasuki fase di mana tekanan ekonomi dan konflik politik saling memperkuat. Kebijakan yang diambil untuk menegaskan kedaulatan justru menghadapi hambatan yang menguji ketahanan negara secara menyeluruh. Stabilitas yang sebelumnya rapuh kini mulai terguncang secara nyata, membuka kemungkinan terjadinya perubahan yang lebih besar dalam struktur kekuasaan. Dalam situasi yang semakin tidak stabil ini, perkembangan di Iran tidak lagi dipandang sebagai isu domestik semata. Krisis yang terjadi mulai menarik perhatian kekuatan lain di luar kawasan, terutama Amerika Serikat, yang melihat dinamika ini melalui lensa yang lebih luas, bukan hanya sebagai konflik ekonomi, tetapi sebagai bagian dari persaingan global yang sedang berlangsung. Ketika krisis di Iran semakin dalam, perhatian Amerika Serikat mulai terarah pada perkembangan di negara tersebut. Pada tahap awal, Washington tidak langsung mengambil posisi konfrontatif. Sebaliknya, Amerika mencoba menempatkan dirinya sebagai mediator antara Iran dan Inggris. Tujuannya adalah mencari jalan tengah yang dapat mengakhiri konflik tanpa mengganggu stabilitas kawasan, sekaligus menjaga akses Barat terhadap sumber daya energi yang penting. Upaya mediasi ini dilakukan melalui jalur diplomatik dengan menawarkan berbagai skema kompromi. Amerika mendorong solusi yang memungkinkan Iran mempertahankan sebagian kendali atas minyaknya, sementara Inggris tetap mendapatkan kompensasi atau peran dalam pengelolaan industri tersebut. Namun, pendekatan ini menghadapi hambatan dari kedua belah pihak. Pemerintah Iran di bawah Mohammad Mossadegh menolak kesepakatan yang dianggap mengurangi makna nasionalisasi, sementara Inggris bersikeras mempertahankan kepentingannya. Seiring berjalannya waktu, cara pandang Amerika terhadap krisis ini mulai berubah. Konflik yang awalnya dilihat sebagai sengketa ekonomi antara dua negara berkembang menjadi isu yang lebih luas dalam konteks Perang Dingin. Bagi Washington, stabilitas politik di Iran memiliki arti strategis yang penting, terutama karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet. Kekhawatiran utama yang muncul adalah kemungkinan Iran jatuh ke dalam pengaruh Soviet. Dalam situasi ekonomi yang memburuk dan politik yang tidak stabil, terdapat risiko bahwa kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dengan komunisme dapat memperoleh dukungan yang lebih besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Amerika, yang pada saat itu sedang berupaya membendung penyebaran pengaruh Soviet di berbagai belahan dunia. Salah satu faktor yang memperkuat kekhawatiran ini adalah keberadaan Tudeh Party di dalam politik Iran. Partai ini memiliki basis dukungan di kalangan pekerja dan intelektual, serta secara terbuka mengusung ideologi yang sejalan dengan blok Soviet. Meskipun tidak memegang kekuasaan langsung, aktivitas dan pengaruhnya dalam berbagai aksi politik membuatnya menjadi aktor yang diperhitungkan. Dalam situasi krisis, setiap peningkatan pengaruh Tudeh dipandang sebagai indikasi potensi pergeseran politik yang lebih besar. Demonstrasi, organisasi buruh, dan aktivitas politik lainnya yang melibatkan partai ini diamati dengan cermat oleh pihak luar. Bagi Amerika, kemungkinan bahwa Iran dapat bergerak ke arah yang lebih dekat dengan Soviet bukanlah risiko yang dapat diabaikan.
Perubahan kepemimpinan di Amerika juga memengaruhi cara pendekatan terhadap Iran. Kebijakan yang sebelumnya lebih menekankan pada diplomasi mulai bergeser ke arah yang lebih tegas. Iran tidak lagi dilihat hanya sebagai mitra yang mengalami konflik internal, tetapi sebagai titik krusial dalam strategi global untuk menahan ekspansi komunisme. Dalam kerangka ini, posisi Mossadegh menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, ia tetap berkomitmen pada kebijakan nasionalisasi dan kedaulatan ekonomi. Di sisi lain, ketidakstabilan yang terjadi di dalam negeri membuka ruang bagi interpretasi eksternal yang melihat pemerintahannya sebagai lemah atau rentan terhadap pengaruh lain. Persepsi ini, terlepas dari akurat atau tidaknya, mulai memengaruhi perhitungan strategis di Washington. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tersebut, opsi-opsi kebijakan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan mulai masuk ke dalam diskusi. Upaya diplomatik yang tidak menghasilkan kesepakatan, ditambah dengan tekanan dari sekutu seperti Inggris, mendorong Amerika untuk mengevaluasi pendekatannya secara menyeluruh. Dalam konteks inilah, krisis Iran tidak lagi sekedar persoalan nasionalisasi minyak atau konflik bilateral. Ia telah berubah menjadi bagian dari persaingan global yang lebih besar, di mana setiap keputusan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan keseimbangan kekuatan dunia. Dari titik ini, muncul pemikiran bahwa menjaga Iran tetap berada dalam orbit barat mungkin memerlukan langkah yang lebih langsung, sebuah pendekatan yang tidak lagi bergantung pada negosiasi terbuka, melainkan pada operasi yang dirancang untuk mengubah arah kekuasaan dari dalam. Ketika jalur diplomasi tidak lagi menghasilkan kemajuan dan kekhawatiran terhadap arah politik Iran semakin meningkat, Inggris dan Amerika Serikat mulai mempertimbangkan pendekatan yang berbeda. Bagi kedua negara, mempertahankan Iran dalam orbit barat bukan sekedar kepentingan ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Dalam konteks inilah gagasan untuk mengganti pemerintahan yang berkuasa mulai dibahas secara serius. Kerjasama antara CIA dan MI6 menjadi dasar dari rencana ini. Inggris, yang lebih dahulu terdampak langsung oleh nasionalisasi minyak, mendorong tindakan yang lebih tegas. Namun, keterlibatan Amerika menjadi kunci karena kemampuan operasional dan pengaruh politiknya yang lebih besar. Setelah melalui serangkaian diskusi dan evaluasi, kedua pihak sepakat untuk merancang sebuah operasi rahasia dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Mohammad Mossadegh. Operasi ini tidak dirancang sebagai intervensi militer terbuka. Sebaliknya, pendekatannya bersifat tidak langsung dengan memanfaatkan dinamika internal Iran. Tujuannya adalah menciptakan kondisi di mana perubahan kekuasaan tampak sebagai hasil dari proses domestik, meskipun di baliknya terdapat koordinasi eksternal. Untuk menjalankan rencana ini di lapangan, Amerika menugaskan seorang perwira intelijen yang memiliki pengalaman di kawasan tersebut, yaitu Kermit Roosevelt Jr. Setibanya di Teheran, Kermit Roosevelt Jr. bertugas mengordinasikan berbagai elemen operasi. Ia tidak bekerja sendiri, melainkan berinteraksi dengan jaringan lokal yang terdiri dari politisi, perwira militer, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Pendekatan ini memungkinkan operasi berjalan dengan memanfaatkan struktur yang sudah ada, tanpa perlu menciptakan kekuatan baru dari luar. Salah satu komponen utama dari rencana ini adalah penggunaan propaganda untuk membentuk opini publik. Media cetak, pamflet, dan berbagai saluran komunikasi digunakan untuk menyebarkan narasi yang merugikan Mossadegh. Pemerintahannya digambarkan sebagai tidak stabil, tidak mampu mengelola krisis ekonomi, dan berpotensi membuka jalan bagi pengaruh komunisme. Narasi ini tidak selalu mencerminkan kondisi secara utuh, tetapi dirancang untuk memengaruhi persepsi masyarakat dan elit politik. Selain propaganda, operasi ini juga melibatkan upaya langsung untuk memengaruhi aktor-aktor kunci di dalam negeri. Sejumlah politisi dan tokoh militer menjadi target pendekatan dengan tujuan mendapatkan dukungan atau setidaknya mengurangi resistensi terhadap perubahan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini dilakukan melalui pemberian insentif finansial. Dana digunakan untuk membangun aliansi, mengamankan loyalitas, dan memastikan bahwa ketika momen krusial tiba, terdapat cukup dukungan untuk menggerakkan perubahan. Militer memainkan peran penting dalam perencanaan ini. Tanpa keterlibatan atau setidaknya persetujuan dari sebagian unsur militer, upaya untuk menggulingkan pemerintahan sipil akan sulit berhasil. Oleh karena itu, perhatian khusus diberikan untuk menjalin komunikasi dengan perwira-perwira yang dianggap memiliki pengaruh dan kesiapan untuk bertindak. Dukungan mereka menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan operasi.
Rencana ini juga mempertimbangkan peran monarki. Muhammad Reza Pahlavi dipandang sebagai figur yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan kekuasaan. Namun, posisinya tidak sepenuhnya pasti. Shah menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan dengan Mossadegh atau mendukung langkah yang didorong oleh kekuatan asing. Dalam proses perencanaan, upaya dilakukan untuk meyakinkan Shah agar mendukung skenario yang telah disusun. Secara keseluruhan, Operasi Ajax dirancang sebagai kombinasi dari tekanan psikologis, manipulasi politik, dan mobilisasi kekuatan internal. Tidak ada satu langkah tunggal yang menjadi penentu, melainkan rangkaian tindakan yang saling melengkapi. Tujuannya adalah menciptakan momentum yang cukup kuat untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada dan menggantinya dengan struktur kekuasaan yang lebih sejalan dengan kepentingan Barat. Ketika semua elemen mulai ditempatkan pada posisinya masing-masing, rencana ini bergerak dari tahap perencanaan menuju eksekusi. Jaringan yang telah dibangun mulai diaktifkan, pesan-pesan mulai disebarkan, dan aktor-aktor kunci bersiap untuk bertindak sesuai peran mereka. Apa yang sebelumnya disusun dalam ruang tertutup kini mulai diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Sebuah rangkaian peristiwa yang tidak lagi tersembunyi, melainkan akan berlangsung di tengah dinamika masyarakat Iran sendiri, khususnya di pusat kekuasaan politiknya, Teheran, pada musim panas tahun 1953. Pada musim panas 1953, rencana yang sebelumnya disusun secara rahasia mulai dijalankan di lapangan. Tahap awal operasi ini bertumpu pada satu langkah kunci, penggunaan otoritas monarki untuk memberhentikan Mohammad Mossadegh secara resmi. Dengan dukungan dari jaringan yang telah dibangun sebelumnya, sebuah dekret kerajaan disiapkan untuk menggantikan Mossadegh dengan figur yang lebih sejalan dengan kepentingan Barat. Apa yang sebelumnya disusun dalam ruang tertutup kini mulai diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Sebuah rangkaian peristiwa yang tidak lagi tersembunyi, melainkan akan berlangsung di tengah dinamika masyarakat Iran sendiri, khususnya di pusat kekuasaan politiknya, Teheran, pada musim panas tahun 1953. Pada musim panas 1953, rencana yang sebelumnya disusun secara rahasia mulai dijalankan di lapangan. Tahap awal operasi ini bertumpu pada satu langkah kunci, penggunaan otoritas monarki untuk memberhentikan Mohammad Mossadegh secara resmi. Dengan dukungan dari jaringan yang telah dibangun sebelumnya, sebuah dekret kerajaan disiapkan untuk menggantikan Mossadegh dengan figur yang lebih sejalan dengan kepentingan Barat. Namun, upaya pertama ini tidak berjalan sesuai rencana. Ketika dekret tersebut disampaikan, Mossadegh menolak untuk mengakuinya sebagai tindakan yang sah. Ia memandang langkah itu sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan pemerintahannya. Aparat yang setia kepadanya bergerak cepat untuk menahan pihak-pihak yang terlibat dalam penyampaian perintah tersebut. Dalam waktu singkat, rencana kudeta yang seharusnya berlangsung cepat justru terbongkar. Kegagalan ini menciptakan situasi yang tidak pasti. Alih-alih segera menggulingkan pemerintahan, operasi tersebut tampak berada di ambang kegagalan total. Di tengah kondisi ini, Muhammad Reza Pahlavi memilih meninggalkan Iran. Keputusan ini mencerminkan keraguan dan tekanan yang ia hadapi. Tanpa jaminan bahwa kudeta akan berhasil, keberadaannya di dalam negeri justru dapat menempatkannya dalam posisi yang berisiko. Kepergian Shah memberikan sinyal yang beragam. Bagi pendukung Mossadegh, ini dianggap sebagai tanda bahwa upaya untuk menggulingkan pemerintah telah gagal. Namun, bagi pihak yang terlibat dalam operasi, situasi ini bukan akhir dari rencana. Sebaliknya, mereka mulai menyesuaikan strategi untuk memanfaatkan kondisi yang ada. Dalam beberapa hari berikutnya, aktivitas di jalanan Teheran meningkat secara signifikan. Demonstrasi mulai bermunculan, melibatkan berbagai kelompok dengan agenda yang berbeda. Sebagian mendukung Mossadegh dan menolak intervensi asing, sementara yang lain mengkritik pemerintahannya dan menuntut perubahan. Ketegangan ini tidak sepenuhnya spontan. Beberapa di antaranya dipicu oleh jaringan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai bagian dari operasi. Kerusuhan yang terjadi menciptakan kesan bahwa negara berada dalam kondisi tidak terkendali. Toko tutup, aktivitas ekonomi terganggu, dan aparat keamanan kesulitan menjaga ketertiban secara konsisten. Dalam situasi seperti ini, persepsi tentang stabilitas menjadi faktor penting. Pemerintahan yang sebelumnya masih memiliki legitimasi mulai dipandang oleh sebagian kalangan sebagai tidak mampu mengendalikan keadaan. Di tengah kekacauan tersebut, unsur militer mulai mengambil peran yang lebih aktif.
Beberapa perwira yang sebelumnya telah dihubungi dalam tahap perencanaan, kini bergerak untuk mendukung perubahan kekuasaan. Dengan dukungan ini, kekuatan bersenjata mulai diarahkan untuk menguasai titik-titik strategis di Teheran, termasuk fasilitas komunikasi dan pusat pemerintahan. Konfrontasi antara pasukan yang mendukung Mossadegh dan kelompok yang berupaya menggulingkannya tidak dapat dihindari. Namun, dalam dinamika yang cepat berubah, posisi pemerintah semakin melemah. Dukungan yang sebelumnya solid mulai terpecah, sementara tekanan dari berbagai arah membuat koordinasi menjadi sulit. Pada akhirnya, momentum beralih ke pihak yang mendukung kudeta. Kediaman Mossadegh menjadi salah satu titik utama dalam peristiwa ini. Setelah serangkaian bentrokan, pasukan yang menentangnya berhasil mengambil alih situasi. Mossadegh ditangkap dan pemerintahan yang dipimpinnya secara efektif berakhir. Dengan jatuhnya Mossadegh, struktur kekuasaan di Iran mengalami perubahan mendadak. Operasi yang sebelumnya berjalan dalam bayang-bayang, kini menghasilkan hasil yang nyata. Peran jaringan politik, militer, dan intervensi eksternal berpadu dalam satu rangkaian peristiwa yang menentukan arah negara. Setelah jatuhnya pemerintahan Mohammad Mossadegh, struktur kekuasaan di Iran mengalami perubahan yang cepat dan signifikan. Mohammad Reza Pahlavi kembali ke Iran dan secara efektif mengambil alih kendali penuh atas pemerintahan. Jika sebelumnya sistem monarki konstitusional masih menyisakan ruang bagi kekuatan parlemen dan figur perdana menteri yang relatif independen, maka pasca kudeta keseimbangan tersebut bergeser secara jelas ke arah monarki. Peran Shah tidak lagi sekedar simbol atau pengawas dalam sistem politik, tetapi menjadi pusat pengambilan keputusan. Pemerintah yang terbentuk setelah kudeta cenderung berfungsi untuk menjalankan arah kebijakan yang ditentukan oleh istana. Dalam praktiknya, ruang bagi perbedaan pendapat politik semakin menyempit, terutama bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya mendukung Mossadegh dan agenda nasionalisasi. Langkah awal yang diambil untuk mengonsolidasikan kekuasaan adalah menekan oposisi politik. Tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi menantang stabilitas pemerintahan baru diawasi secara ketat, dibatasi aktivitasnya, atau dalam beberapa kasus ditahan. Partai-partai politik yang sebelumnya aktif mulai kehilangan ruang gerak, dan dinamika politik yang terbuka secara bertahap digantikan oleh sistem yang lebih terkendali. Penekanan ini tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi juga pada jaringan organisasi yang memiliki pengaruh di masyarakat. Kelompok-kelompok yang sebelumnya menjadi bagian dari mobilisasi politik, baik yang berhaluan nasionalis maupun yang memiliki kecenderungan kiri, dipandang sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas. Dengan membatasi aktivitas mereka, pemerintah berupaya mencegah munculnya kembali gerakan yang dapat menantang kekuasaan pusat. Dalam konteks ini, stabilitas politik menjadi prioritas utama. Pemerintah melihat bahwa pengalaman krisis sebelumnya menunjukkan bagaimana ketegangan internal dapat membuka ruang bagi intervensi dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil cenderung berfokus pada kontrol dan pengawasan, dengan tujuan menjaga kondisi yang dianggap kondusif bagi pemerintahan. Seiring dengan perubahan di dalam negeri, hubungan Iran dengan Amerika Serikat juga mengalami penguatan yang signifikan. Setelah terlibat dalam peristiwa yang membawa perubahan kekuasaan, Amerika menjadi mitra strategis utama bagi Iran, terutama dalam bidang militer dan ekonomi. Bantuan dan kerjasama yang diberikan mencakup pelatihan militer, dukungan finansial, serta penguatan institusi negara. Bagi Shah, hubungan ini memiliki nilai strategis. Dukungan dari Amerika tidak hanya membantu memperkuat kapasitas negara, tetapi juga memberikan jaminan terhadap posisinya di tengah dinamika regional dan global. Dalam konteks Perang Dingin, Iran diposisikan sebagai sekutu penting dalam upaya membendung pengaruh Soviet di kawasan Timur Tengah. Untuk menjaga stabilitas internal, pemerintah juga membentuk dan memperkuat aparat keamanan negara. Institusi ini dirancang untuk memantau aktivitas politik, mengumpulkan informasi, dan mencegah potensi ancaman sebelum berkembang menjadi krisis terbuka. Dengan dukungan teknologi dan pelatihan dari mitra luar negeri, aparat ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem kekuasaan yang baru. Keberadaan aparat keamanan ini mencerminkan pendekatan yang diambil pemerintah dalam mengelola politik domestik. Alih-alih mengandalkan kompetisi terbuka antar kelompok politik, stabilitas dijaga melalui pengawasan dan kontrol yang lebih ketat. Pendekatan ini memang mampu menciptakan kondisi yang relatif stabil dalam jangka pendek, tetapi juga mengubah karakter sistem politik Iran secara mendasar.
Perubahan-perubahan ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan saling berkaitan dalam membentuk tatanan baru pasca kudeta. Konsolidasi kekuasaan Shah, pembatasan oposisi, serta penguatan hubungan dengan Amerika menjadi bagian dari satu arah kebijakan yang bertujuan memastikan bahwa situasi seperti sebelumnya tidak terulang. Namun, transformasi politik ini tidak berhenti pada struktur kekuasaan semata. Langkah-langkah yang diambil juga berdampak pada sektor ekonomi yang menjadi pusat konflik sebelumnya. Seiring dengan stabilisasi politik yang diupayakan oleh pemerintah, perhatian kemudian beralih pada bagaimana industri minyak yang menjadi inti dari krisis akan dikelola dalam kerangka baru yang telah terbentuk. Setelah struktur politik Iran kembali berada di bawah kendali Shah, perhatian segera beralih pada sektor yang menjadi pusat konflik sebelumnya, industri minyak. Pemerintah baru menghadapi kebutuhan untuk mengembalikan produksi dan ekspor ke tingkat yang dapat menopang ekonomi negara. Namun, dalam proses ini, arah kebijakan yang diambil menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan dengan periode nasionalisasi di bawah Mohammad Mossadegh. Pada tahun 1954, sebuah kesepakatan baru dicapai untuk mengelola industri minyak Iran. Alih-alih dikendalikan sepenuhnya oleh satu perusahaan seperti sebelumnya, dibentuk sebuah konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan minyak barat. Konsorsium ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar dari Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara barat lainnya yang bersama-sama mengambil peran dalam produksi, pengolahan, dan distribusi minyak Iran. Dalam struktur baru ini, Anglo-Iranian Oil Company tidak lagi memegang monopoli seperti sebelumnya. Perusahaan tersebut tetap menjadi bagian dari konsorsium, tetapi dengan porsi yang lebih terbatas dibandingkan masa sebelum nasionalisasi. Secara formal, perubahan ini dapat dilihat sebagai pengurangan dominasi satu pihak. Namun, dalam praktiknya, kontrol atas industri minyak tetap berada di tangan perusahaan-perusahaan barat secara kolektif. Masuknya perusahaan-perusahaan Amerika dalam konsorsium menjadi salah satu perubahan penting. Jika sebelumnya Inggris menjadi aktor utama dalam industri minyak Iran, kini peran tersebut dibagi dengan perusahaan Amerika yang mendapatkan akses signifikan terhadap sumber daya tersebut. Hal ini mencerminkan pergeseran dalam keseimbangan kekuatan di dalam blok barat, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antara Iran dan Amerika Serikat. Bagi Iran, kesepakatan ini memungkinkan dimulainya kembali produksi dan ekspor minyak dalam skala besar. Infrastruktur yang sebelumnya terganggu akibat embargo dapat dioperasikan kembali dengan dukungan teknis dan jaringan distribusi internasional yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan barat. Dalam jangka pendek, langkah ini membantu memulihkan pendapatan negara dan menstabilkan kondisi ekonomi yang sebelumnya tertekan. Namun, di balik pemulihan tersebut terdapat dimensi yang lebih kompleks. Meskipun Iran secara resmi memiliki perusahaan minyak nasional, peran utamanya dalam pengambilan keputusan strategis menjadi terbatas. Produksi, harga, dan distribusi tetap sangat dipengaruhi oleh konsorsium yang memiliki akses terhadap teknologi, pasar, dan modal. Dengan kata lain, kendali formal berada di tangan negara, tetapi kendali operasional tetap bergantung pada pihak luar. Situasi ini menciptakan ironi yang sulit diabaikan. Perjuangan panjang untuk menasionalisasi industri minyak bertujuan mengakhiri dominasi asing. Namun, setelah perubahan politik, sistem yang terbentuk justru mengembalikan peran besar perusahaan barat. Meskipun dalam bentuk yang berbeda, monopoli satu negara memang berakhir, tetapi pengaruh kolektif barat tetap bertahan. Dalam konteks geopolitik, penataan ulang ini juga memperkuat posisi Iran sebagai sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Kerjasama ekonomi di sektor minyak berjalan seiring dengan hubungan militer dan politik yang semakin erat. Iran menjadi bagian dari strategi regional Amerika dalam menghadapi dinamika Perang Dingin, terutama dalam upaya membendung pengaruh Soviet di kawasan. Bagi Shah, kesepakatan ini memberikan kombinasi antara stabilitas ekonomi dan dukungan politik internasional. Namun, bagi sebagian kalangan di dalam negeri, perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedaulatan ekonomi benar-benar telah tercapai. Perbedaan pandangan ini tidak selalu muncul secara terbuka pada saat itu, tetapi menjadi bagian dari dinamika yang akan berkembang di kemudian hari. Dengan demikian, penataan ulang industri minyak Iran pasca kudeta tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek terkait produksi dan ekspor, tetapi juga membentuk kembali hubungan antara Iran dan Barat dalam jangka panjang.
Apa yang tampak sebagai solusi pragmatis pada saat itu, pada akhirnya menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang terus memengaruhi persepsi dan hubungan kedua pihak di masa depan. Kudeta tahun 1953 bukan sekedar peristiwa politik yang berakhir dengan jatuhnya satu pemerintahan. Ia meninggalkan jejak yang lebih dalam tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat Iran sebagai momen ketika arah negara mereka ditentukan oleh kekuatan di luar batas nasional. Bagi banyak orang, kejatuhan Mohammad Mossadegh bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga berakhirnya sebuah upaya untuk menentukan nasib sendiri secara mandiri. Seiring berjalannya waktu, peristiwa ini membentuk cara pandang terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat. Keterlibatan Central Intelligence Agency dalam operasi Ajax tidak segera diketahui secara luas pada saat itu, tetapi ketika detailnya mulai terungkap, persepsi yang terbentuk semakin menguat. Intervensi tersebut dipahami bukan sebagai tindakan netral, melainkan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepentingan strategis dengan mengorbankan proses politik di Iran. Ketidakpercayaan ini tidak muncul secara instan, tetapi berkembang dari pengalaman historis yang terus diingat dan diwariskan. Ketika revolusi Iran terjadi pada tahun 1979, narasi tentang intervensi asing di masa lalu menjadi salah satu referensi penting dalam membentuk sikap terhadap Barat. Dalam konteks ini, peristiwa 1953 sering dipandang sebagai salah satu akar dari ketegangan yang terus berlanjut hingga dekade-dekade berikutnya. Lebih luas lagi, operasi Ajax menunjukkan bagaimana konflik atas sumber daya dapat melampaui batas ekonomi dan berubah menjadi peristiwa yang mengubah struktur politik sebuah negara. Keputusan untuk mengendalikan minyak tidak hanya memicu reaksi pasar, tetapi juga memicu intervensi, perubahan kekuasaan, dan pergeseran aliansi internasional. Dengan demikian, kisah ini bukan hanya tentang Iran atau tentang satu operasi rahasia. Ia adalah gambaran tentang bagaimana kepentingan ekonomi, politik, dan geopolitik dapat saling bertemu dan menghasilkan konsekuensi yang bertahan jauh melampaui peristiwa itu sendiri. Namun, mungkin warisan terbesar dari operasi Ajax bukanlah jatuhnya Mossadegh, bukan pula kembalinya Shah ke tampuk kekuasaan. Warisan terbesarnya adalah luka sejarah yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sebuah luka yang terus hidup di balik pidato politik, di balik slogan revolusi, dan di balik hubungan dingin antara Iran dan Amerika Serikat selama puluhan tahun berikutnya. Bagi dunia Barat, kudeta 1953 mungkin pernah dipandang sebagai keberhasilan operasi intelijen, sebuah kemenangan strategis dalam menjaga pengaruh di tengah ketegangan perang dingin. Tetapi bagi banyak rakyat Iran, peristiwa itu memiliki makna yang jauh berbeda. Ia dikenang sebagai hari ketika harapan tentang demokrasi, kedaulatan, dan hak menentukan masa depan bangsa dipatahkan oleh permainan kekuasaan global. Mossadegh bukanlah pemimpin yang sempurna. Pemerintahannya menghadapi krisis, tekanan ekonomi, dan konflik politik yang nyata. Namun bagi banyak orang Iran, ia menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Keyakinan bahwa sebuah bangsa berhak berdiri di atas tanahnya sendiri tanpa dikendalikan kekuatan asing. Ketika ia dijatuhkan, yang runtuh bukan hanya sebuah kabinet pemerintahan, tetapi juga kepercayaan bahwa dunia internasional akan menghormati pilihan rakyat kecil ketika pilihan itu bertabrakan dengan kepentingan negara-negara besar. Dan mungkin disitulah inti dari tragedi ini, karena sejarah seringkali tidak bergerak melalui ledakan besar yang langsung mengubah dunia dalam semalam. Kadang sejarah bergerak perlahan melalui rasa marah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui cerita yang diceritakan kembali di ruang keluarga, di sekolah, di jalanan, dan di dalam ingatan kolektif sebuah bangsa, operasi Ajax menjadi salah satu cerita itu. Sebuah pengingat bahwa intervensi yang dilakukan secara diam-diam dapat menciptakan konsekuensi yang bertahan jauh lebih lama daripada para perancangnya sendiri. Ketika revolusi Iran meledak pada tahun 1979, kemarahan yang muncul tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari akumulasi pengalaman panjang, dari rasa dipermalukan, dari ketidakpercayaan, dan dari keyakinan bahwa kekuatan asing pernah menentukan arah hidup mereka tanpa persetujuan rakyat Iran sendiri. Kedutaan Amerika di Teheran tidak sekadar dilihat sebagai gedung diplomatik, tetapi sebagai simbol dari sejarah campur tangan yang belum dilupakan. Ironisnya, operasi yang awalnya dirancang untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan pengaruh Barat justru ikut menciptakan fondasi bagi permusuhan jangka panjang.
apa yang dianggap sebagai kemenangan taktis pada tahun 1953. Dalam banyak hal berubah menjadi beban geopolitik yang terus menghantui hubungan kedua negara hingga hari ini. Dan di balik seluruh konflik itu, ada pelajaran yang terus relevan melampaui Iran, melampaui Amerika, bahkan melampaui abad ke-20 itu sendiri. Bahwa ketika kepentingan geopolitik bertemu dengan harga diri sebuah bangsa, konsekuensinya jarang berhenti pada satu generasi. Bahwa sumber daya alam bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal martabat, identitas, dan kedaulatan. Dan bahwa operasi rahasia seberapa rapi pun dirancang, tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan sejarah. Karena arsip mungkin bisa disembunyikan selama bertahun-tahun, dokumen bisa dirahasiakan, nama operasi bisa dikubur dalam berkas intelijen. Tetapi ingatan sebuah bangsa seringkali bertahan jauh lebih lama daripada para penguasa yang mencoba mengendalikannya. Itulah sebabnya Operasi Ajax bukan hanya cerita tentang kudeta di Iran. Ia adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan bekerja dalam bayang-bayang, tentang bagaimana negara-negara besar mempertahankan pengaruhnya, tentang bagaimana demokrasi dapat dipatahkan ketika bertabrakan dengan kepentingan strategis, dan tentang bagaimana satu keputusan politik pada musim panas tahun 1953 mampu menciptakan gelombang yang gaungnya masih terdengar hingga dunia modern hari ini. Di jalan-jalan Teheran, di ruang diplomasi internasional, di setiap ketegangan antara Iran dan Amerika, bayangan tahun 1953 masih belum benar-benar pergi. Dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pergi. Karena sejarah pada akhirnya bukan sekadar kumpulan tanggal dan peristiwa yang tersimpan di dalam buku-buku tebal. Sejarah adalah ingatan tentang siapa yang pernah berkuasa, siapa yang pernah dilukai, dan siapa yang dipaksa hidup dengan konsekuensi dari keputusan yang dibuat jauh di luar kendali mereka. Di Iran, tahun 1953 tidak pernah benar-benar menjadi masa lalu. Ia hidup dalam cara sebuah generasi memandang Barat. Ia hidup dalam pidato-pidato politik yang terus mengingatkan tentang campur tangan asing. Ia hidup dalam rasa curiga yang diwariskan bahkan kepada mereka yang lahir puluhan tahun setelah kudeta itu terjadi. Dan mungkin itulah dampak paling kuat dari sebuah intervensi rahasia. Bukan hanya perubahan rezim, tetapi perubahan cara sebuah bangsa melihat dunia. Karena setelah Operasi Ajax, hubungan Iran dengan Amerika tidak lagi dibangun di atas kepercayaan, melainkan di atas trauma sejarah. Setiap negosiasi, setiap ancaman, setiap sanksi, dan setiap konflik di kemudian hari selalu membawa bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Bahkan ketika dunia berubah, pemerintahan berganti, dan generasi baru lahir, luka lama itu tetap menjadi bagian dari percakapan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Sementara itu, dunia terus bergerak maju. Perang dingin berakhir, Uni Soviet runtuh, peta geopolitik berubah berkali-kali. Tetapi hubungan Iran dan Amerika tetap terjebak dalam lingkaran ketidakpercayaan yang akarnya tertanam jauh di pertengahan abad ke-20. Dan disitulah ironi terbesar dari seluruh kisah ini berada. Operasi yang dirancang untuk mengamankan kepentingan Barat selama beberapa tahun, ternyata membantu menciptakan permusuhan yang bertahan selama beberapa generasi. Sebuah operasi rahasia yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas, justru menjadi salah satu alasan mengapa kawasan Timur Tengah terus dipenuhi ketegangan politik selama puluhan tahun berikutnya. Namun lebih dari sekadar konflik antar negara, kisah ini juga memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar tentang politik global. Bahwa negara-negara kecil seringkali harus bertahan di tengah permainan kekuatan yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Bahwa idealisme tentang demokrasi dan kedaulatan seringkali diuji ketika bertabrakan dengan minyak, strategi militer, dan perebutan pengaruh dunia. Dan bahwa dalam banyak kasus, rakyat biasa adalah pihak yang paling lama menanggung akibatnya. Mungkin itulah mengapa nama Mohammad Mossadegh masih terus dikenang hingga hari ini. Bukan semata karena ia seorang Perdana Menteri, bukan hanya karena ia menasionalisasi minyak Iran, tetapi karena bagi banyak orang, ia mewakili sebuah pertanyaan yang terus relevan hingga sekarang. Apakah sebuah bangsa benar-benar bebas menentukan nasibnya sendiri ketika kepentingan kekuatan besar ikut bermain di dalamnya? Pertanyaan itu belum pernah benar-benar mendapat jawaban yang pasti. Dan mungkin dunia modern masih terus bergulat dengan pertanyaan yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Di berbagai negara, di berbagai konflik, di berbagai perebutan sumber daya dan pengaruh yang terus berulang sepanjang sejarah manusia.
karena wajah dunia boleh berubah. Nama negara adidaya boleh berganti. Teknologi boleh berkembang jauh melampaui era 1953, tapi perebutan kekuasaan, kepentingan, dan dominasi tetap bergerak dengan pola yang hampir sama. Dan di tengah semua itu, kisah Iran menjadi pengingat bahwa satu operasi yang dilakukan secara diam-diam di masa lalu dapat menciptakan gema yang bertahan melampaui zaman. Sebuah gema yang terus terdengar dalam kemarahan, dalam ketidakpercayaan, dalam revolusi, dalam diplomasi yang gagal, dan dalam hubungan dua negara yang hingga hari ini masih dibayangi oleh sejarah yang tidak pernah benar-benar selesai.